Orang yang menghakimi orang lain itu karena ada tinggi hati, merasa dirinya paling benar, merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang-orang yang lain. Saudara sudah menerima anugerah, kalau sudah tidak menyampaikan itu kepada orang lain, merasa obligated, tidak memanfaatkan kebebasan yang Tuhan berikan untuk semau-maunya sendiri. Kita bebas merdeka, kita udah ditebus dosanya, kita merdeka. Tapi orang-orang yang bertumbuh dewasa kemudian berkata, aku mau memberikan sisa hidupku, seluruh hidupku, melayani Tuhan yang sudah membebaskan aku, yaitu Yesus. Saya berikan tema di Roma 1 dan 2 adalah identitas seorang pemimpin. Ada 4 hal apa yang membuat orang-orang tidak lagi mengikuti seorang pemimpin. Kalau pemimpin tidak ada pengikutnya, ya, orang semua ikut dia, unfollow semua, dia bukan pemimpin lagi. Dia mungkin masih punya title sebagai direktur atau presiden atau manajer, tapi kalau tidak ada yang ikut dia, dia bukan pemimpin sesungguhnya. Ya, banyak orang juga diikuti orang bukan karena pribadinya, ya, tetapi karena uangnya, karena jabatannya, karena kekuatannya, karena pengaruhnya, tapi bukan karena pribadinya. Jadi kita bicara tentang pemimpin, pribadi seorang pemimpin. Apa yang membuat orang-orang unfollow, tidak lagi mengikuti seorang pemimpin? Ini dibahas di dalam khususnya pasal 2 dari Roma. Yang pertama, di dalam Roma 2 ayat 1. Dikatakan, karena pada waktu engkau menghakimi orang lain, engkau juga menjatuhkan hukuman bagi dirimu sendiri. Jadi di dalam pasal 2 ini, khususnya di ayat yang ke-24, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa. Jadi temanya adalah oleh karena apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi ini membuat bangsa-bangsa lain tidak ikut Tuhan, tidak ikut hidup mereka. Apa saja itu? Yang pertama, menghakimi. Orang yang menghakimi orang lain itu karena ada tinggi hati, merasa dirinya paling benar, merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang-orang yang lain. Ya, biasanya yang menghakimi, yang duduk di kursi hakim itu bukan orang yang salah. Ya, dikatakan di sini pada saat kita menghakimi orang lain, ya pada saat dikatakan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa orang yang di luar Yahudi tidak selamat, dan sekarang kita menghakimi orang lain, sesungguhnya kita sedang menjatuhkan penghukuman atas diri kita sendiri. Ya, karena itu mendemonstrasikan bahwa kita ini tinggi hati, benar, merasa lebih bagus daripada orang-orang lain. Jadi hati-hati saat kita judging orang lain. Ya, banyak penelitian mengatakan generasi muda Gen Z meninggalkan gereja karena terlalu banyak judgment. Orang Kristen gampang menghakimi orang lain, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih benar atau paling benar ya di dunia ini. Jadi nomor satu, kalau orang, dan ini kelihatan sekali sekarang dengan generasi muda, tidak tahan mereka lihat pemimpin yang gampang menghakimi orang lain.
Nomor 2, di pasal 2 ayat 4. Atau apakah kamu menganggap remeh kekayaan kemurahannya, kelapangan hatinya, dan kesabarannya, dengan tidak mengetahui bahwa kebaikan Allah bertujuan untuk membawa kamu kepada pertobatan. Jadi Paulus menggambarkan selama ini Tuhan sudah sabar, nunggu, kemurahan demi kemurahan diulurkan. Tapi ini orang-orang, ya pemimpin-pemimpin ini, justru memanfaatkan itu, nganggep remeh, pasti ada kesempatan lagi, pasti akan ada kesempatan lagi. Tuhan sabar, dimanfaatkan kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan, dimanipulasi untuk terus seenaknya sendiri, terus berbuat dosa, terus tinggal di dalam dosa, terus ngangkat dirinya sendiri. Jadi menganggap rendah kemurahan kesabaran Tuhan. Ya, kalau saudara punya orang-orang bagus di gereja, di organisasi, di pelayanan, di perusahaan, mereka tidak tahan lihat pemimpin-pemimpin yang nganggap remeh ya, kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan. Take it for granted. Jadi sama sekali tidak berterima kasih, malah memanipulasi kebaikan Tuhan untuk makin memperkaya diri atau meninggikan diri. Yang ketiga, di dalam pasal 22 ayat 21. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Yang ketiga, ada ketidakselarasan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dibuat. Dalam penelitian Gen Z oleh Bilangan Research, ini faktor utama yang menyebabkan anak-anak remaja malas ke gereja. Karena melihat tidak konsisten antara apa yang disampaikan, yang dinasehatkan, yang dikotbahkan, dengan apa yang diperbuat. Ada beda antara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dengan hari Minggu. Tidak konsisten. Jadi kalau orang-orang benar ya melihat pemimpin yang tidak konsisten pasti tidak akan jalan terus dengan pemimpin ini. Pemimpin yang tidak konsisten antara mulutnya dengan perbuatannya diikuti oleh orang-orang yang sama jenisnya. Orang-orang yang hipokrit, yang perkataannya dan perbuatannya tidak sama. Jadi yang ketiga yang membuat pemimpin ditinggalkan oleh orang-orang kalau dia tidak lagi bisa konsisten, integritasnya tidak dijaga. Mulutnya dengan perbuatannya tidak selaras. Dan yang keempat, saya ambil dari Roma 1:21, sebab sekalipun mereka mengetahui Allah, mereka tidak memuliakannya sebagai Allah atau bersyukur kepadanya. Ya. Yang keempat, mengapa orang meninggalkan seorang pemimpin? Karena tidak hormat, tidak memuliakan Tuhan, tidak tahu bersyukur. Ya. Kalau pemimpin itu punya jiwa yang mengucap syukur, biasanya tidak keluar komplain, sungut-sungut tidak ada, ya, atau blaming, menyalahkan orang tidak ada. Tapi kalau tidak ada yang ucap syukur kepada Tuhan di dalamnya, yang keluar apa? Blaming others, nyalahkan orang. Siapa ya ada apapun, cari siapa salahnya. Dan kedua, ya, bersungut-sungut tiap hari ada yang dikomplain. Ya, nggak tahu bilang garamnya kurang asin, kecapnya kurang manis, nasinya kurang putih, selalu ada saja tiap hari. Ya, dan ini bukan masalah mulut, masalah hati. Jadi kalau orang-orang ini benar ngikut pemimpin, tapi pemimpinnya tidak punya sikap hati yang mengucap syukur, pasti akan ditinggalkan. Yang ikut pemimpin seperti ini siapa? Yang semodelnya seperti dia, yang tidak tahu mengucap syukur. Tidak bisa melihat Tuhan dan menghormati Tuhan. Lihat tapi tetap komplain. Habis sembahyang, ngucap syukur buat makanan, makanannya diomelin. Ya, tahu tentang Tuhan, tahu Tuhan ada, tapi tetap tidak mengucap syukur dan tidak memuliakan Tuhan.
Yang kedua, yang saya pelajari, topik kedua dari Roma 1 dan Roma pasal 2 adalah soal attitude atau sikap. Ya, sikap hati ini penting sekali. Ada quote yang mengatakan, your attitude determine your altitude. Jadi, attitude, sikap hati kita itu menentukan setinggi apa kita terbang dalam kehidupan kita. Dikatakan juga bahwa attitude, sikap hati kita menentukan masa depan kita. Ya, bukan kepandaian kita, bukan pengalaman kita, bukan sekedar koneksi, semua itu bagus. Tapi yang paling menentukan masa depan saudara adalah sikap hati saudara. Ya, karena semua arus dalam kehidupan kita yang buat kita membuat pilihan-pilihan hidup itu akarnya, sumbernya ada di sikap hati saudara. Sikap ini menentukan kita kanan apa kiri, lurus atau berhenti, dan segala macam. Ada 3 hal yang Paulus demonstrasikan, yang dia mau sampaikan kepada jemaat di Roma. Pertama, di pasal 1 ayat 14 dikatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Paulus tidak secara hurufiah utang uang kepada mereka, tidak. Tetapi sikap hatinya, ya, dia sudah dibebaskan, dia orang merdeka, tetapi dia mengatakan, aku ini berhutang kepada orang-orang ini semua. Karena aku sudah menerima anugerah keselamatan, kalau aku tidak sampaikan kepada mereka, itu utang rasanya. Ya, di Yeskiel dikatakan, darahnya tertanggung atas kita. Jadi yang pertama, sikap hidupnya Paulus, disampaikan kepada orang Roma, adalah pengabdian dan tanggung jawab. Ini solusi yang dia tawarkan kepada jemaat di Roma. Nomor 1, miliki sikap hati yang pengabdian, mengabdi dan bertanggung jawab. Miliki sikap kewajiban dalam diri seseorang, berhutang pada semua orang. Ya. Kalau kita punya sikap seperti ini, hidup kita akan lain. Ya. Kita akan berbuat kebaikan kepada semua orang, bukan karena saudara utang uang, tidak. Ya. Tetapi karena saudara sudah menerima anugerah, kalau sudah tidak menyampaikan itu kepada orang lain, merasa obligated, tidak memanfaatkan kebebasan yang Tuhan berikan untuk semau-maunya sendiri. Jadi yang pertama, sikap hidup yang kita perlu tiru dari Paulus, pengabdian. Ya, kita bukan hidup melayani diri sendiri, kita punya utang kepada semua orang lain yang bisa dengar Injil dari hidup kita, melihat Injil dari hidup kita. Yang nomor 2, sikap apa yang Paulus sampaikan Roma 1:15. Itulah sebabnya aku ingin untuk, ya ingin, ini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan eager, ya sangat kepingin, berapi-api, bergelora untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi sikap hidup yang kedua ini adalah dorongan, kerinduan yang besar, antusiasme, ada kobaran api dalam dirinya dengan penuh semangat memberikan hidupnya untuk misi yang diembannya. Ya, tiap kita diberi misi oleh Tuhan. Ada yang misinya di kampus, ada yang misinya di gereja, ada yang misinya di keluarga, ada yang misinya ke anak-anak, ada yang misinya ke desa, ada yang misinya. Paulus mengatakan, apakah kita mau taruh seluruh hidup kita, ya, untuk misi ini? Ya, untuk misi hidup kita ini, kita separuh-separuh atau seluruh hidup kita taruh? Karena Paulus taruh sepenuh hidupnya, maka tiap bangun pagi ada eagerness, ada semangat, ada kobaran api. Betapa inginnya aku memberitakan Injil kepada kamu yang ada di Roma. Sikap hidup yang kedua adalah sikap yang berapi-api, sikap committed, sikap yang sungguh-sungguh naruh hidup sepenuhnya kepada tugas yang Tuhan berikan kepada kita, tidak separuh-separuh. Yang ketiga, Roma 1:16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Dalam bahasa Inggrisnya lebih clear, dikatakan
For I'm not ashamed. Aku tidak malu sama sekali. Ya, aku sama sekali tidak malu uh, karena Injil ini. Artinya dia bangga. Dia melayani Injil, hidupnya diberikan untuk Injil Yesus. Dia bangga. Jadi sikap hidup yang ketiga yang Paulus ingin dimiliki oleh orang-orang Roma adalah bangga terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan pada saudara untuk mementori anak muda, bangga, ya, jangan malu, jangan shame, ya. Tuhan beri tugas pada saudara untuk pelayanan ke desa, untuk menolong keluarga-keluarga yang berantakan atau apapun, ya, bahkan melayani orang-orang yang tua atau yang seperti apapun, ya. Paulus katakan dipercaya oleh Tuhan itu sesuatu yang sangat membanggakan. Jangan disembunyikan, ya, harus bangga, ya, dipanggil, dipercaya oleh Tuhan untuk melayani, itu kebanggaan, harus bangga, ya, sehingga Tuhan yang beri kepercayaan pun ikut senang. Nah, topik ketiga adalah identitas seorang pemimpin, ya. Ini menarik sekali di ayat pertama daripada Roma 1, Paulus hamba Yesus Kristus dikatakan yang dipanggil menjadi rasul, dikhususkan bagi Injil. Ini identitasnya dia. Dia nulis pertama kali, dia belum pernah ke Roma, ya. Dia perkenalkan dirinya, dia bisa bilang bahwa dia ini adalah, ya, pemimpin daripada utusan Injil yang pertama kali dari Antioquia. Dia bisa bilang, aku 5 tahun jadi penatua di gereja Antioquia, aku adalah orang yang, dia bisa banggakan semua jabatannya, pengalamannya, pengetahuannya. Tapi menarik, ya, perkenalannya, dia izinkan orang untuk tahu siapa dia sesungguhnya, identitasnya itu apa. Yang pertama dia bilang, aku ini budak. Ya, kata di situ, ya, itu bukan servant. Banyak terjemahan mengatakan dia adalah servant. Servant itu dibayar. Servant bisa masuk, bisa keluar semaunya. Ya. Tapi kalau slave itu budak, tidak dibayar, dan dia bond servant, jadi tidak bisa keluar. Ya, dia milik tuannya, budak milik Kristus. Nah, saya sudah lama tidak dengar, ya, atau tidak pernah dengar barangkali orang memperkenalkan dirinya, aku ini budaknya Kristus. Artinya apa? Orang bilang, kamu kan sudah dimerdekakan. Iya, di perjanjian lama ada hukumnya kalau orang sudah dimerdekakan dari budak, utangnya udah lunas, orang Yahudi, tapi dia sayang sama tuannya, maka dia berkata, aku ingin berikan seluruh hidupku, sisa hidupku, untuk melayani tuanku. Saat itu dia akan dilobangi telinganya, ditindik telinganya sebagai tanda bahwa dia ini secara sukarela menjadikan dirinya budak untuk tuannya. Nah, itu kita semua. Kita bebas merdeka. Kita udah ditebus dosanya, kita merdeka. Tapi orang-orang yang bertumbuh dewasa kemudian berkata, aku mau memberikan sisa hidupku, seluruh hidupku, melayani Tuhan yang sudah membebaskan aku, yaitu Yesus. Ya, maka kita, identitas pertama kita ini slave. Ya, enak kalau kita perkenalkan, aku ini adalah, ya, 5 tahun juara ini, atau 16 tahun ini, pemenang ini, kedudukan ini. Tapi Paulus ngomong yang pertama, I am a slave. Aku ini budak. Artinya dia tidak punya hak apa-apa. Dia serahkan haknya kepada Tuhan. Ya. Satu, I am a slave. Yang kedua, aku ini diundang, tugasku sebagai apostle. Apostle itu apa? Waktu itu apostle bukan orang yang berkedudukan tinggi. Apostle artinya send out, orang yang diutus pergi. Bukan orang yang diam di tempat. Bukan orang yang nyaman di rumahnya, bukan. Orang yang diutus pergi. Jadi dia apostle artinya dia send out, terjemahannya, ya, disuruh pergi, dikirim pergi. Bukan orang yang ngirim, yang dikirim pergi. Yang ngirim enak, tinggal di Roma, ya, ada rutinitas, ada familiarity. Apostle itu artinya yang dikirim pergi. Ini utusan, bukan bosnya. Dia utusan.
pembawa berita. Ya. Semua kita pengen jadi bos. Ya, tunggu di rumah, nyuruh orang ke sana kemari. Paulus tidak. Saya ini orang yang diutus. Ada yang lain bosnya, Tuhan Yesus. Ya, saya diutus pergi. Diutus oleh gereja mewakili Tuhan. Jadi bukan orang yang tinggal di tempat menikmati kenyamanan. Yang ketiga, dia bilang, statusku, aku ini dipisahkan dari yang lain. Ya, jadi ini pakai istilah seperti di perjanjian lama, domba yang mau dikorbankan untuk hari pendamaian setahun sekali, dipisahkan, set apart, ya, ditaruh di kandang yang berbeda. Nggak bisa kumpul dengan orang-orang yang dia kepingin kumpul, dia dipisahkan untuk satu tugas dalam hidupnya. Diangkat ke mezbah, dibakar sehingga harum baunya sampai ke surga. Nah, Paulus bilang, aku ini seperti itu. Ya, dipisahkan dari yang lain. Tidak ikut ombyoan, tidak ikut rombongan orang banyak, dipisahkan untuk tugas khusus. Dibakar, dikorbankan supaya lewat hidupku Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Tiga-tiganya bukan identitas yang enak. Slave, budak. Ya, send out, bukan bos. Orang yang pergi, diutus pergi. Dan ketiga, orang yang dipisahkan, siap untuk dikorbankan, supaya bau harum sampai ke surga. Kalau saudara seperti Paulus punya kesempatan memperkenalkan diri pada jemaat di Uzbekistan, atau di Roma, atau di Pakistan, bagaimana saudara akan perkenalkan dirimu? Ya, Paulus tadi bilang, aku ini budak Kristus. Apa sudah bilang aku ini direktur A, direktur B, ya, presiden C, atau seperti Paulus, aku ini budaknya Kristus. Aku ini orang suruhan. Aku dipisahkan dan siap dikorbankan. Ya, untuk tugas khusus yang Tuhan berikan kepadaku. Apa sih ya yang diperbuat oleh pemimpin-pemimpin hebat bagi pemimpin-pemimpin lain? Ya, zaman sekarang banyak pemimpin, kalau lihat ada pemimpin lain diajak saingan, dijadikan kompetitor, dijadikan benchmark, dan kalau bisa kita bisa melewati mereka semua. Tapi beda dengan Paulus di dalam Roma 1 dan Roma 2 ini, dia memberi contoh dalam keadaan yang kepepet, yang sulit, yang sedih pun, ya, Paulus tidak pernah lupa invest bangun pemimpin lain. Kadang kita dalam keadaan susah, kita sedang ditimpa malapetaka atau persoalan atau tragedi, ya, kita susah, kita depres, kita mikir diri kita sendiri. Tapi Paulus sedang menghadapi persoalan di Korintus, menghadapi persoalan di Roma, tidak pernah lupa setiap kesempatan invest membangun pemimpin lain. Apa yang dia buat, yang kita juga bisa buat. Yang pertama, di pasal 1 ayat 8 Roma, dikatakan oleh Paulus, pertama-tama, jadi pertama-tama, ya, ya, aku mengucap syukur kepada Allahku. Sebelum dia ngomong soal persoalan, soal salahnya di mana, jalan keluarnya gimana, dia bilang pertama-tama. Ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi pertama kali yang diberikan adalah afirmasi. Semua kita bisa membangun pemimpin lain lewat afirmasi. Kita membangun adik kita, kakak kita, teman kita, pendeta kita, majelis kita, orang tua kita, anak kita, mantu kita. Kita bisa invest, membangun mereka dengan sederhana. Berikan afirmasi. Afirmasi bukan manis-manis di mulut, ya, tapi dia bilang, aku mengucap syukur. Ya. Imanmu tersiar kemana-mana. Ya. Imanmu kepada Tuhan, imanmu kepada Kristus dikenal di mana-mana. Aku ikut senang. Ya. Bukan saingan, bukan
mana yang lebih hebat imanmu atau imanku, tapi aku ikut bersyukur. Jadi kata pertama yang keluar dari Paulus, ya, dia menyoroti, highlight itu lampu sorot di panggung itu difokuskan kepada kekuatannya, bukan kepada kelemahan kesalahannya. Banyak kesalahannya nanti kita akan bahas di Roma, ya. Banyak kekurangannya, tapi Paulus tidak mulai dari situ. Dia mulai dengan menyoroti kekuatannya dia. Imanmu dikenal di mana-mana, ya, di seluruh dunia. Dan aku mengucap syukur untuk itu. Jadi yang pertama dia ekspresikan, dia ungkapkan apresiasinya. Ya, kapan terakhir saudara membangun pemimpin lain dengan strategi yang paling sederhana ini, afirmasi. Kapan terakhir kali? Bukan omong manis-manis di mulut, bukan. Tapi betul-betul dari dalam hati. Aku bersyukur, ya, ketekunanmu. Aku bersyukur karena imanmu dikenal. Aku bersyukur karena kamu tahan uji. Kamu bersyukur karena, ya, kerendahan hatimu di keuletanmu dan segala macam. Jadi soroti kekuatannya. Banyakan kita langsung nyoroti kesalahannya, kekurangannya. Kamu kurang gini, kurang itu. Paulus mulai dengan afirmasi. Aku bersyukur pada Tuhan. Imanmu jadi contoh di mana-mana. Ya, expressikan appreciation. Saudara tidak sadar betapa powerfulnya appreciation, ya, menyoroti kekuatannya, menyoroti yang positif dalam dirinya. Yang kedua, dikatakan di Roma 1 ayat 11a, karena hatiku rindu ingin melihat kamu. Oh, ini affection yang luar biasa. Ya. Orang itu, semua orang, dia akan terangkat jiwanya kalau dia wanted. Ya. Kalau orang tua menantikan anak-anaknya, anaknya lahir, kemudian lahir disambut dengan luar biasa, that's emotionally itu luar biasa dampaknya. Daripada anak yang tidak diharapkan. Ndak digubris oleh orang tuanya. Jadi yang kedua, eh, Paulus ungkapkan betapa aku rindu. Kamu ini penting buat aku. Dia ekspresikan kasih. You are very important. Aku pengen sekali ketemu kamu. Pernah enggak pemimpin saudara mengungkapkan ini? Aku pengen sekali ketemu kamu. Aku just kangen, ya, rindu bersekutu minum kopi lagi dengan kamu. Atau pernah enggak coba mengucapkan itu pada orang-orang yang saudara mentori? Ya, eh, betapa saudara, sampai dia bisa merasakan betapa dia ada tempat di hati saudara. Jadi yang kedua yang dia dikerjakan Paulus merindukan, membuat mereka merasa I'm wanted, I'm important in the sight of my leader. Ungkapkan rasa kasih yang peduli pada mereka. Katakan lewat cara apapun, you are so important to me, ya, to God, to me. Jadi yang kedua adalah bangun rasa ya, I'm wanted. Ya, orang yang tidak diharapkan, tidak diingini itu sakit sekali, saudara. Ya, orang yang diharapkan, dinantikan kedatangannya, dirindukan oleh pemimpinnya, itu jiwanya terbangun. Yang terakhir, yang dikerjakan Paulus membangun pemimpin lain di Roma, walaupun banyak masalahnya, adalah impartasi. Ayat 11b dikatakan, aku rindu untuk membagikan berkat rohani yang dapat menguatkan kalian. Jadi impartasi, mengungkapkan kerinduannya, harapannya, supaya pemimpin lain jadi lebih kuat, jadi lebih established, jadi lebih teguh lagi. Ingin berbuat sesuatu untuk menolong pemimpin lain lebih kuat, lebih teguh lagi. Ya. Jadi ada tiga hal. Ya, banyak masalah di Roma, banyak masalah di Korintus yang nanti akan dicoba diselesaikan oleh Paulus. Tapi dalam setiap kesempatan, dalam kondisi apapun juga, dia tidak mau kehilangan kesempatan, invest dalam hidupnya pemimpin. Ya, memberkati pemimpin lain. Ya, antara lain, ya, tadi kita lihat mulai dengan berikan afirmasi, soroti kekuatannya, soroti yang positif, bukan kelemahan, bukan kesalahannya. Kedua, biar mereka merasakan you are important. Aku rindu kepadamu, you are wanted, important dalam kerajaan Allah ini.
Itu kan bangun self confidence. Juga yang ketiga adalah impartasi. Aku ingin apa yang aku bisa untuk membangun, meneguhkan engkau menjadi pemimpin yang lebih baik.